Seharusnya itu pemerintahan yang setempat mendorong perusahaan rumah ini kehidupan di desa yang memang serba terbatas gitu. Manisnya itu berbeda dengan manis dodol. Di ladu itu menggunakan bedak gitu ya. Ini bukan buat menambah gantengnya ladu, tapi mudah-mudahan ladu ini semacam dodol lagi, go nasional gitu ya. Memiliki tekstur yang memang luar biasa kenyal. Itu parah-parahnya ekonomi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Saprodin dari Kampung Banjarwangi, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, sebagai pemilik perusahaan di bidang makanan, yaitu Ladu Cipta Rasa. Ladu itu sejenis makanan dodol. Itu sebetulnya ladu itu alternatif dari dodol, karena orang mengenal kalau dodol itu sudah umum kan gitu. Nah, supaya orang tidak jenuh untuk cemilan, khususnya cemilan manis, kita coba alternatif ladu itu gitu. Sama bahan-bahannya dari ketan, dari gula juga, dari kelapa juga. Cuma kalau ladu itu plus sama kelapanya disatukan, enggak dibuat santan gitu. Kami rintis dengan istri itu sekitar tahun 1995 sampai sekarang, berarti sudah hampir 32 tahunan lah merintis usaha ladu ini. Ladu itu terbuat dari bahan-bahan seperti beras ketan, kelapa, gula aren. Itu betul-betul asli gitu. Mulai pembuatannya itu diawali dengan mencairkan dulu gula aren, kemudian dimasukkan kelapa yang sudah diparut, tunggu sampai kelapa itu seperti tidak ada airnya gitu. Baru kita masukin ketan, yang sebelumnya ketan itu disangrai dulu ataupun tepungnya yang disangrai supaya merata. Nah, kemudian digiling melalui proses penggilingan dan dimasukkan ke dalam enten. Kalau di Sunda itu diistilahkan entennya, itu campuran antara gula merah sama kelapa parut. Nah, setelah mengental seolah-olah airnya habis, maka si ladu itu dikebawahkan, kemudian dimasukkan sesuai dengan
aturan ataupun sesuai dengan kecukupan itulah si ketannya itu. Sebetulnya kalau kita mengenal khas itu di Kabupaten Garut itu ladu memang khasnya itu diawali di Malangbong. Cuma pada waktu itu kita mau mencoba juga gitu membuat ladu itu. Berawal dari kita sebelum punya perusahaan, sebelum nikah gitu. Ini sambil bernostalgia gitu, sambil bernostalgia ketika itu Bapak ya kayak anak remaja yang lain gitu datang ke suatu tempat yaitu ke Banjarwangi karena kita berasal dari Garut. Tiba-tiba calon mertua itu menyodorkan suguhan gitu berbentuk agak kecil gitu. Saya tanya ini apa? Namanya ladu, ya ternyata enak gitu. Pas kita makan enak, oh ini hampir sama, mirip-mirip dengan dodol. Nah, cuma dalam benak pikiran Bapak, oh ini kalau kita kembangkan tidak ada salahnya juga gitu. Karena kalau kita lihat ladu-ladu itu di toko-toko itu belum ada gitu. Nah, makanya Bapak berusaha untuk atau punya rencana untuk mengembangkan gitu ladu ini. Dan ketika Bapak sudah nikah, kemudian ingin punya perusahaan, ya kita bikinkan ladu itu untuk supaya bisa dipasarkan ataupun dijajakan di toko-toko oleh-oleh. Gitu. Sebelumnya juga ada yang semacam ladu Malangbong gitu. Cuma kita pingin lain daripada yang lain sehingga bentuk dan rasanya pun lain gitu. Ya kebetulan kita punya inspirasi, biasanya ladu itu panjang berbentuk segitiga. Cuma kita membuat alternatif baru yaitu si ladu itu diperkecil sehingga memudahkan untuk dikonsumsi atau dicemil oleh penggemar gitu, oleh penggemarnya, oleh konsumennya supaya dipermudah, diperkecil satu-satu sehingga mudah untuk dimakan gitu. Untuk bahan baku, karena kondisi pasar di Banjarwangi itu 1 minggu 2 kali, dan ladu ini memerlukan banyak gula arennya, banyak kelapanya, sehingga kita stok gitu, stok untuk 1 minggu sekali. Kita belanja gula aren itu sampai 4 kintal. 2 kintal, 3 kintal, tergantung dari kebutuhan produksi gitu. Cuma kita mempersiapkan untuk 1 minggu karena pasarnya itu kita dapatkan 2 kali pasar dalam 1 minggu itu, sehingga kita untuk memudahkan jadi kita belanja dalam 1 minggu sekali.
Nah itu, jadi kita dalam usaha itu ingin lain daripada yang lain. Memang itu khasnya kodratnya manusia gitu, ingin lebih daripada yang lain. Tapi tidak apa-apa, kita bersaing secara sehat, sehingga kita untuk meningkatkan kualitasnya itu lain daripada yang lain, harus ada lebih daripada orang lain gitu. Dengan demikian Bapak tetap menjaga satu kualitas. Yang kedua, rasanya itu jadi khas gitu, khas dari gula merahnya itu, sehingga kita memakai gulanya khusus gula aren gitu. Yang ketiganya, kita tetap menjaga bentuk gitu, bentuk daripada ladu-ladu yang sudah ada di Kabupaten Garut itu kebanyakan kan panjang-panjang gitu. Maka kita buat inovasi ladu yang segitiganya kecil gitu. Itu menandakan bedanya dari kualitas orang lain. Yang keduanya, ladu yang kita bikin itu rata-rata kalau ladu itu kekuatannya sampai 1 minggu gitu ya. Cuma kita karena kualitasnya, bahan bakunya itu terjamin, bahan bakunya itu terjaga, dipilih kualitas yang terbaik, akhirnya ladu kita itu ada beda dari yang lain itu kekuatan. Kita bisa mencapai 3 minggu sampai 1 bulan. Itu perbedaan untuk meningkatkan kualitas ladu kita itu. Ya, kendalanya banyak sih. Kendalanya banyak. Satu, faktor modal. Yang kedua, yang namanya industri rumahan itu susah untuk kita menyebarluaskan atau mempromosikan produk-produk kita itu. Cuma ya karena mungkin kita ada keinginan kuat untuk menyebarkan ini, sehingga Bapak awalnya itu berangkat dari nol gitu, untuk memasarkan produk ini supaya dikenal dengan orang lain itu kita berkorban ya sampai jalan kaki gitu, jalan kaki memasuki kota Garut. Awalnya kita produksi di sini, dijual juga di sini melalui warung-warung kecil. Akan tetapi kita pikir itu lambat untuk kita memperkenalkan ladu khususnya dari Banjarwangi ini. Yang akhirnya Bapak ke Garut, terus mencari toko-toko yang mau menerima, yang mau menerima ladu ini, dan kita mengenalkan gitu keunggulan daripada ladu kita ini beda dengan orang yang lain. Dari satu toko ke toko lain itu memerlukan waktu sekitar 1 tahun lebih gitu untuk menjajaki toko-toko itu. Dan alhamdulillah kita masuk ke beberapa toko, bahkan sampai saat ini Garut hampir semua toko oleh-oleh kita masukin gitu. Alhamdulillah perkembangannya setelah kita masuk ke toko-toko besar, akhirnya perusahaan kami ini bisa berkembang juga. Banyak itu, bahkan di satu toko itu sampai 8 kali nolak. 8 kali nolak untuk menerima. Akan tetapi kita terus mencoba dan mencoba, ya kita pasrah lah. Kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Tapi alhamdulillah ketika kita beberapa kali datang dan kita sabar untuk bisa memasukkan produk kita ini, akhirnya Allah menakdirkan dia pun mau menerima. Ternyata paling banyak yang meminta produk kita itu gitu. Akhirnya
Iya, ada. Cuma kan kalau ladu itu biasanya gitu orang secara tradisional gitu, tidak dipasarkan. Maka ketika dipasarkan juga di antara pengunjung toko ataupun konsum itu ada yang tidak tahu gitu apa yang dinamakan ladu itu seperti apa gitu. Ladu itu apa? Nah, kita terangkan bahwa ladu itu sejenis dodol gitu. Sejenis dodol, akan tetapi campurannya tidak terlalu banyak ya. Kalau dodol kan dari berbagai bahan baku semacam susu ataupun terigu segala macam lah itu ada beberapa. Cuma kalau ladu itu memang betul-betul tradisional dan betul-betul asli itu. Dari 3 bahan baku itu semacam kelapa, ketan dan gula aren, tidak ada campuran lain gitu. Akhirnya ladu itu memiliki rasa yang khasnya juga dibanding dengan dodol gitu. Jadi kalau makanan ladu itu terasanya sangat khas banget gitu, khas banget. Ada rasa ketannya, ada rasa kelapanya gitu, ada harum gula arennya. Itu yang membedakan ladu dengan yang lainnya. Ini salah satunya ladu itu ya, keunggulan dari yang lainnya. Ketika kita buka, teksturnya itu emang lembut, kenyal gitu. Dan pas kita makan itu akan terasa perbedaannya dengan dodol. Memiliki tekstur yang memang luar biasa kenyal. Di samping itu kenyalnya tidak semacam dodol gitu. Tapi khas ladu itu kenyalnya semacam ini, enak. Anda silakan mencoba, dan lebih baik dengan dibarengi dengan air teh. Bapak itu agak banyak gitu memerlukan bahan baku, akhirnya Bapak bekerja sama dengan bandar-bandar kelapa, tidak langsung ke pasar gitu, akan tapi langsung ke rumah produksi gitu. Keduanya ada pemasok ketan, sama juga asalnya kita beli di pasar, akan tetapi ya kita tidak bisa menjaga kualitasnya. Akhirnya kita bekerja sama juga bersama bandar ketan juga. Dia sering mengeluh tentang kualitas gitu. Di Bapak ditekan kualitas bagus, tapi untuk bandar itu kan datangnya dari semua kampung gitu, dari semua kampung, bahkan ada yang dari kota. Akhirnya Bapak tentukan untuk satu pemasok ketan dari bandar ketan. Kedua gula aren. Itu gula aren yang menjadi permasalahan, karena kalau di pasar itu kan kita tidak bisa milih mana kualitas yang bagus, mana kualitas yang sedang, mana kualitas yang jelek. Soalnya apa, ketika kita sudah mendapatkan atau membeli langsung dari pasar, mau tidak mau itu harus dibeli satu paket gitu. Satu paket itu artinya dari yang jelek sampaikan yang terbaik. Cuma kan kita memilih bahan baku harus selektif untuk menjaga kualitas. Akhirnya kita arahkan petani-petani gula itu untuk langsung ke pabrik gitulah istilahnya. Untuk targetnya, karena ini sebetulnya kalau mau sih nasional gitu ya, cuma ini kan kalau dari produk makanan khususnya olahan rumahan itu ada khas daerah masing-masing gitu. Karena ladu ini berbentuk tradisional,
akhirnya kita memasarkan pun juga ya seputar Garut juga yang paling ramai. Sebetulnya ke kota-kota besar juga bisa gitu, cuma lebih yang kita rasakan lebih bagus itu di lokal gitu, di kabupaten misalkan. Tapi Bapak juga memasarkan ke luar kota, semacam ke Bandung, ke Ciamis, ke Tasik, bahkan sampai ke waktu dulu itu sampai ke Semudang, segala macam di luar kota juga. Cuma yang paling bagus ini karena khas daerah gitu. Jadi kita menargetkan juga, tapi mudah-mudahan ladu ini semacam dodol lagi, go nasional gitu ya, dikenal seluruh Indonesia. Kepingin semacam itu, Bapak punya cita-cita pengen seperti itulah. Jadi ladu itu dikenal di se-Indonesia juga, bahkan tidak menutup kemungkinan kesananya seperti dodol kita. Dodol Garut itu terkenal sampai di luar negeri gitu. Yang mudah-mudahan kedepannya walaupun ini produk tradisional akan tetapi bisa tembus ke pasaran nasional ataupun ke luar negeri gitu. Kalau orang mau beli bisa saja langsung menghubungi ke nomor HP aja bisa gitu ya. Nomor HP-nya 085 723 805 918 itu nomor WA gitu, bisa dihubungi. Kalau datang langsung kita sudah menyediakan, kalau di sini Pondok Ladu ya. Pondok Ladu kita buka 2 ini di depan Pasar Banjarwangi dan di Kampung Pasir Banjaran bersebelahan dengan Pasar Banjarwangi. Itu sudah ada outletnya, walaupun kecil-kecilan ya kita membuka juga gitu. Tapi di kota Garut juga ada, di toko oleh-oleh juga ada gitu. Sudah hampir merata di Kabupaten Garut itu tempat oleh-oleh mesti ada ladu gitu. Ya. Nama produknya produk Cipta Rasa. Ladu lagi Cipta Rasa. Gitu. Ada beberapa jenis ladu Pak rasanya? Kalau mengenai varian rasa, ladu itu karena memang satu tradisional, yang kedua ciri khasnya semacam itu ladu. Jadi untuk varian rasa untuk sementara ladu cuma satu aja gitu. Kita pernah mencoba berinovasi ladu dipadukan dengan yang lainnya, cuma ya rasanya agak berubah gitu. Apalagi yang sekarang ada yang mengembangkan usaha ladu dengan coklat gitu. Tapi memang rasanya itu hampir kena gitu, tapi memang ciri khas ladu aja gitu, bukan gitu. Pada saat ini produksi sedang menurun drastis gitulah, bahkan dari 4 ton itu kita mampu cuma 8 kintal sekarang itu. Kurang dari 1 ton itu parah-parahnya ekonomi saat ini. Ya, apalagi kita berada di alam pedesaan, kehidupan di desa yang memang serba terbatas gitu. Dengan ekonominya, dengan daya belinya sekarang itu memang lebih drastis ya, ada penurunannya. Ladu itu dikatakan bahwa tadi Bapak mengatakan ciri khas gitu. Ladu itu ada ciri khas tersendiri. Lebihnya dari dodol, kalau dodol itu menggunakan apa? Menggunakan gula putih,
menggunakan susu creamer dan segala macam gitu. Cuma kalau ladu memang lebihnya itu dari bahan bakunya sudah tradisional juga, sudah tradisional gitu. Dari 3 bahan. Nah, manisnya itu berbeda dengan manis dodol. Kalau manis dari gula putih itu kan sangat menyengat gitu. Manisnya itu terlalu manis gitu kalau menurut Bapak. Cuma kalau ladu itu memiliki ciri khas manisnya itu kalem gitu. Kalem dibanding dengan manisnya dodol gitu. Kalau manisnya dodol itu kalau kita bandingkan itu agak menonjol, agak tajam gitu. Kalau manisnya ladu itu kalem gitu. Kalem. Makanya di samping legitnya itu asli dari ketan, tidak dicampur dengan yang lain ataupun dengan dengan tepung aci ataupun lain. Ini betul-betul legit dari ketan gitu. Jadi legitnya itu legit khas ketan gitu. Peningkatan produksi itu sekitaran mulai dari bulan Mulud. Dari bulan Mulud itu produksi kadang meningkat karena orang banyak yang ya kalau di kita itu di Sunda ataupun di organisasi agama tertentu itu ada semacam jarah gitu. Jarah itu di samping orang-orang itu melaksanakan ibadah, juga ada yang umroh, juga ada yang jarah ke makam-makam. Itu yang namanya wisata religi itu ada perbedaan itu di bulan Mulud. Yang kedua, peningkatan produksi itu di saat libur anak sekolah, di saat liburan kantor juga gitu. Nah, di saat-saat itu pasti produksi agak meningkat. Yang ketiga, di saat mau Idul Fitri itu sudah lumrah lah semua aktivitas dari pengusaha makanan, pengusaha yang lainnya juga itu di saat-saat itu sama kompak mengalami produksi ataupun kenaikan daripada penjualan gitu. Adapun di saat-saat yang biasa gitu, di saat-saat biasa itu ya tidak adanya libur ataupun tidak adanya wisata religi ataupun itu produksinya biasa-biasa saja. Cuma peningkatannya di saat itulah di bulan-bulan Mulud biasanya ada peningkatan. Kedua di saat libur sekolah, yang ketiga di saat Idul Fitri. Untuk saat ini memang kita rasakan mungkin oleh semua gitu ya, oleh semua dari pengusaha itu penurunan secara global ekonomi itu mempengaruhi semua ya, termasuk dari ladu juga. Dari dulu dari sampai habis per bulan itu 4 ton, sekarang itu 8 kintal. Itu jelas adanya penurunan. Bahkan karyawan dulu sampai 8 karyawan, bahkan sampai 10. Nah, sekarang tinggal 4 orang, 5 orang lah. 5 orang karyawan itu sudah hampir setengahnya amblas karena ini dengan situasi ekonomi mungkin. Ya, untuk harga ladu itu tergantung dari bahan baku yang kita beli. Kalau bahan bakunya mahal ya kemungkinan ladu itu naik gitu. Akan tetapi untuk harga ladu itu memang agak stabil gitu dibanding dengan semacam dodol gitu. Untuk harga ladu di kita itu menjual harga penjualan di pabrik ini 35.000 gitu. Jadi kalau mengingat mahalnya dengan atau dibandingkan dengan dodol,
itu hampir sama gitu, hampir sama karena bahan baku yang dibuat untuk kaladu itu relatif sulit gitu. Akhirnya gula merahnya mahal, kemudian ketannya mahal, apalagi kalau semacam ketan, gula merah itu dipengaruhi oleh alam gitu. Sehingga untuk harga bahan baku kita mengikuti terhadap pemasok gitu. Tapi kita menentukan harga ladu itu kisaran antara 35.000 gitu kalau dijual di sini per kilo gitu. Lah kalau dodol itu kadang lebih gitu. Ya untuk menambah omset kita tadi kita sudah berpikir atau punya cita-cita untuk mengembangkan ladu itu tidak bersifat tradisional gitu, akan tetapi kita berupaya untuk mengenalkan ladu secara nasional. Nah akhirnya kita tidak ada lagi jalan, kita ingin menambah ke kota-kota lain gitu supaya peningkatan ladu ini ada penambahan produksi. Keduanya kita menambah outlet lagi gitu, outlet yang baru apa di Garut, semua harus kita bisa penuhi. Kita targetkan untuk tahun-tahun ini bisa menyebar ke Garut itu secara full, karena baru sekitar 20% lah, baru sekitar 20% di toko-toko Kabupaten Garut itu. Ditambah lagi dengan di kota-kota Bandung, di kota Tasik, di kota Ciamis itu baru sekitar 8%. Jadi masih ada peluang untuk kita kembangkan kembali ataupun untuk kita menjajaki toko-toko yang baru. Dari mana sumber modal diperoleh, Pak? Nah, kalau dari segi modal sebetulnya kita sulit sih kalau berbicara soal modal, karena orang rata-rata kalau mau usaha itu kan harus punya modal, yang diutamakan modal. Tapi ternyata tidak juga gitu. Ya kita melalui kerjasama, melalui ngobrol dengan para pemasok, akhirnya kita mendapatkan modal itu dari kerjasama gitu. Yang memasok gula, yang memasok ketan, yang memasok kelapa itu 1 minggu gitu. Ketika kita produksi, kemudian kita olah, kemudian kita jual. Nah sepulangnya dari penjualan kita bayarkan. Nah di samping itu juga kita modal sendirilah, tidak melalui pinjaman gitu. Sebab apa? Karena ya kita berisiko berat juga kalau soal modal itu melalui pinjaman. Dalam sekali produksi, keuntungan Bapak yang didapatkan jika semua habis terjual berapa? Ya kalau semua terhabis ya sekitar, kalau kita presentasikan ya kita mengambil keuntungan 4%. Itu emang sedikit gitu, cuma itu kan kalau terus menerus ya kita kumpulkan ya lumayan juga lah gitu buat usaha. Salah satunya yang menonjol perbedaan antara ladu ya sama dodol, terutama ini sama dodol gitu ya, ada perbedaan yang mencolok sekali. Dimana kalau kita buka dodol ini seperti mengkilat, seperti ada lemak-lemak gitu, sehingga
tidak lengket di bungkus tuh. Yang kedua, bungkusnya itu menggunakan kertas lilin atau yang disebut kertas minyak gitu ya. Akan tetapi kalau ladu itu dibungkusnya dengan kertas biasa yang disablon. Itu terkenal kalau kita menggunakan untuk layang-layang ya, untuk layang-layang. Nah, di sini ada ini untuk membedakan yang paling menonjol ada di ladu itu menggunakan bedak gitu ya. Ini bukan buat menambah gantengnya ladu, tapi si tepung ini berfungsi untuk menyerap kadar air, satu. Yang kedua, ketika kadar airnya terserap oleh tepung ini, maka kadar air tidak akan menempel di kertas sehingga tidak kelihatan tembus ada air gitu. Nah, ini salah satunya untuk mempermudah membuka supaya tidak lengket di tekstur ladu tersebut. Keduanya, ketika kita potong, kalau dodol ini ada memanjang gitu tuh, ada semacam ini, ada jadi lengket teksturnya itu kenyalnya itu berbeda dengan kenyal ladu. Kalau ladu kita potong ini langsung terputus gitu tuh. Nah, kalau ladu gitulah, jadi agak lengket, cuma ya teksturnya tekstur lengket ketan gitu, tidak ditambah dengan bahan lain, sehingga kalau ladu itu dikatakan produksi ciri khas daerah ataupun tradisional itu semacam itu. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan pelengkap semacam kalau ini kan ada ada aci gitu ya, kalau istilah Sunda itu aci gitu ya. Kalau dari ladu itu memang bahannya betul-betul asli dari ketan, tidak ditambah dengan yang lain. Itu salah satu perbedaan yang mencolok tentang ladu dan dodol gitu. Kalau apalagi dengan wajit, kalau wajit itu ini memerlukan untuk dijemur keringnya itu, sehingga memudahkan kita untuk membuka tidak lengket terhadap bungkusnya. Itu perbedaan antara ladu, dodol, dan wajit. Itu saja. Kalau ladu tidak menggunakan atau tidak dikeringkan melalui sinar matahari. Gitu aja perbedaan yang mencolok tentang ladu dan dodol. Gitu. Tepungnya sendiri apa sih, Pak? Tepungnya ini diambil dari ketan yang disanglai tadi. Dari yang mentah menjadi matang, kemudian digiling sesuai untuk bahan baku ladu ini. Jadi disisihkan sedikit untuk kita goleh-goleh, untuk kita inikan ke ladu yang sudah jadi gitu. Ya, untuk itu pada siapa saja tamu ataupun Anda yang berkunjung ke Singajaya, antara Singajaya Garut, itu mesti melalui Pasar Banjarwangi. Di sini ada outlet langsung di depan pasar dan di sebelahnya pasar, yaitu di Kampung Pasir Banjaran, Desa Banjarwangi. Di sini ada outlet khusus Pondok Ladu. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang hendak bepergian ke Singajaya ataupun pulang dari Singajaya Garut, silakan mampir dulu ke toko kami, ke outlet kami Ladu Cipta Rasa. Terima kasih. Seharusnya itu pemerintahan yang setempat mendorong perusahaan rumah ini sehingga mengenalkan keluar itu dengan jalan. Kalau ada tamu misalkan, seharusnya dibawa menjadi suatu kebanggaan daerah bahwa ladu ini ciri khas Banjarwangi gitu. Beda dengan ladu-ladu yang lain. Untuk mendongkrak daripada kemajuan usaha itu sendiri,
dan mendorong UMKM yang ada di desanya itu supaya dikenal di kalangan layak gitu, di kalangan banyak, sehingga harapan kami itu dari pemerintah setempat, baik kepala desa ataupun dari pihak kecamatan, unsur pihak kecamatan, membawa tamu-tamunya itu untuk mengenalkan bahwa di Kecamatan Banjarwangi itu memiliki produk unggulan gitu, untuk bisa memperkenalkan ke daerah-daerah lain atau memperkenalkan lebih ke seluruh Indonesia gitu. Nah, dengan jalan ya ikut bersama-sama mempromosikan gitu dengan cara apapun, ataupun misalkan membawa tamu dengan wisata kulinernya, itu merupakan produk dan kebanggaan daripada daerah itu setempat sendiri. Sayangnya untuk saat ini belum ada dari pihak pemerintah itu, baik desa ataupun kecamatan, yang ikut terjun untuk memperkenalkan gitu, bahwa di Desa Banjarwangi dan Kecamatan Banjarwangi itu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu produksi ladu. Sekian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi atau menambah inspirasi buat yang lain untuk bersama-sama membantu menghasilkan penghasilan keluarga. Itu saja, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.